Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Emmanuel, kita berjumpa kembali dalam renungan yang berjudul Bangkit dari Kematian. Efesus pasal 5 ayat 14b. Itulah sebabnya dikatakan, bangkitlah dari antara orang mati. Orang yang mati tidak mungkin dapat bangun sendiri. Ia perlu kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan. Kebangkitan ini tidak boleh hanya dalam soal keyakinan atau komitmen semata, tapi harus diwujud nyatakan melalui tindakan nyata. Sehingga bangkit betul-betul merupakan sebuah kondisi kebalikan dari kematian. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 4, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi, jika kehidupan itu sudah dikatakan mati, maka tidak akan bisa mempunyai harapan lagi. Karena hanya orang hidup yang mempunyai pengharapan. Dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 14 berkata, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Lebih berguna anjing yang hidup daripada singa yang mati. Artinya, betapa pentingnya hidup yang berpengharapan itu. Sebab kalau hidup itu sudah tidak mempunyai gairah untuk hidup, sudah tidak ada harapan untuk masa depan, maka hal ini akan terus menuju kematian yang kekal. Sebab itu, Anda harus bangkit dari kesuaman, dari sikap rohani yang acuh tak acuh, tidak dingin atau tidak panas. Oleh sebab itu, biarlah Anda hidup sebagai orang yang berpengharapan, dan pengharapan itu hanya didapat melalui Yesus, dan hanya di dalam Yesus saja ada pengharapan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya, harapan pasti akan ada di dalam diri dan jiwa Anda apabila Anda percaya dan yakin akan kesetiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu setia kepada janjinya dan kasih-Nya. Rasul Paulus selalu mengingatkan, jangan pernah berpengharapan kepada dunia ini. Sebab dunia ini boleh saja memberi tawaran yang sangat luar biasa menggiurkan. Namun, akhirnya tidak pernah ada kepastian. Hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan kepastian, yaitu melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Pengharapan kepada Tuhan Yesus merupakan sikap yang benar dan harus tetap dipertahankan melalui iman percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab semua yang ada di dunia ini akan rusak dan mengalami perubahan menuju kepada kebinasaan. Ketika iman Kristen Anda dilanda keraguan, segera datang dalam doa kepada Tuhan Yesus, serta membaca Alkitab guna mencari jawab atas segala keraguan hati Anda. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang diwarnai dengan keyakinan bahwa Anda berada pada jalur yang tepat. Berpengharapan kepada Tuhan adalah hal yang wajib Anda lakukan, bukan untuk keuntungan bagi Tuhan, melainkan untuk diri Anda sendiri. Karena pengharapan kepadanya adalah cara terbaik untuk mengundang hal-hal positif
terjadi dalam hidup Anda. Karena saat Anda berharap kepadanya, Anda sedang membuang semua sampah kekhawatiran, kecemaran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan Anda yang akan menyebabkan Anda mati rohani. Karena begitu banyak kesusahan yang terjadi di masa pandemi COVID ini. Semua berita mengundang kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Sehingga berita ini lebih menakutkan dari virus yang sebenarnya. Bahkan banyak orang Kristen merasa seolah dikuasai oleh keputusasaan atau terperangkap di dalam ketidakberpengharapan. Hidup dalam kejenuhan atau kebosanan. Tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa jalan keluar yang pasti. Di mana pandemi COVID-19 ini. Keadaan serta situasi tampaknya tidak ada harapan. Tidak ada orang yang dapat memperkirakan kapan berakhirnya. Namun tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan Anda hidup bagi diri sendiri. Suatu titik balik menuju kebangkitan rohani adalah belajar menyerahkan beban hidup Anda kepada Tuhan. Sebelum Anda menjadi mati rohani karena kehilangan pengharapan. Ingatlah bahwa Anda adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Yesus. Oleh karena itu, suka dan duka tidak dapat menghalangi pengharapan Anda kepada Tuhan Yesus. Jadi, orang-orang yang berpengharapan dalam Tuhan adalah mereka yang menunjukkan hidup yang beriman dan percaya seutuhnya kepada Tuhan. Mereka memiliki iman dan harapan tidak tergantung pada apa yang kelihatan di hadapan mereka, tetapi kepada janji Tuhan. Bagi orang berpengharapan kepada Yesus, akan terus berharap apakah keadaan baik atau kurang baik, apakah diberkati atau belum diberkati, maka orang yang berpengharapan akan memandang semua persoalan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang terbaik bagi hidupnya. Dengan percaya dan berharap pada Yesus yang akan membuat kehidupan Anda semakin baik dan mengalami hal-hal yang terindah dari Tuhan. Bukan karena situasi dan kondisi baik, melainkan pola pikir Anda yang benar dan cara pandang iman Anda yang benar. Mari kita berdoa. Ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, saya mengucap syukur untuk kasih-Mu atas hidupku, yang telah memberikan hidup yang penuh pengharapan. Biarlah mulai hari ini Roh Kudus menolong aku untuk dapat berserah penuh dalam iman dan percaya penuh akan janji-Mu sampai akhir hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.